Oke, kita akan lanjut ke materi yang kelima, ini dan inti. Yang materi ini yang sangat penting ya. Materi kelima yang inti adalah komunikasi dan teknologi informasi ya. Jadi, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu Saudara? Bisa angkat jempol? Terlihat secara full? Oke. Baik, dalam public speaking itu kita mengenal yang namanya komunikasi dan teknologi informasi. Kita tidak lepas dengan yang namanya komunikasi dan kita juga tidak lepas dengan yang namanya teknologi informasi. Karena di dalam dunia sekarang, dunia digital, itu sangat kuat erat itu yang namanya teknologi informasi. Media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan apapun yang kita gunakan ya. Saudara di sini apakah semua sudah punya Instagram? Ada yang belum punya? Sudah punya semua ya? Dari antara Bapak Ibu ada yang menggunakan TikTok di sini? Tidak ada. Siapa yang punya TikTok di sini? Bisa angkat jempolnya. Angkat jempol ya. Yang lain belum ya? Bu Santi, Bu Rini, Bu Helmi ya ya. Bisa anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang itu pakai. Itu salah satu sarana untuk kita mengkomunikasikan Injil, mengkomunikasikan sesuatu hal sesuai dengan bidang kita. Ya, saudara berkecimpung dengan dunia kesehatan. Saudara bisa sering kali orang dokter-dokter itu hal kesehatan, mungkin hal masak-masak, tentang hal musik, atau tentang pengajaran atau khotbah-khotbah, atau hal-hal informasi apapun. Ya, kita bisa gunakan itu sebagai public speaking di dalam dunia media sosial, dunia apa online atau dunia digital. Pengetahuan seseorang akan suatu objek akan memberikan dampak positif pada kesan seseorang terhadap objek tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki suatu objek, maka akan sangat mempengaruhi kesan yang mereka munculkan terhadap objek tersebut. Ya, penting sekali ya. Ya, di dalam pembawaan pembicara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang digunakan oleh pembicara, tatapan, kontak mata, saat menyampaikan apa? Presentasi kepada audiens, ekspresi yang digunakan, kepercayaan diri dari pembicara saat menyampaikan presentasi, baik itu offline maupun secara online ya dalam dunia digital atau media sosial. Penyajian materi dapat dikatakan sukses atau tidak hanya terletak pada audiens yang terpukau pada penampilan seorang komunikator. Tapi setelah keluar dari ruangan, audiens tetap bisa mengingat secara lekat terhadap materi yang disampaikan tanpa harus melirik kepada handout atau buku catatan. Segala bentuk komunikasi itu memunculkan efek pada pendengar. Bentuk efek komunikasi ini kemudian diklasifikasikan ke dalam yang namanya efek. Ada tiga ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ada kognitifnya, ada afektifnya, lalu ada psikomotorik. Begitu pula dengan penyampaian presentasi, pastinya juga menimbulkan efek bagi para audiens. Ya, presentasi baik kita gunakan di online, ya lewat TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, maupun juga secara nyata, secara onsite atau di depan kalayak ya umum. Ya, bagaimana membuat presentasi efektif? Ya, kita bisa gunakan software aplikasi PowerPoint ya, atau mungkin Canva sekarang yang lebih populer adalah Canva, menjadi revolusi dalam dalam berbicara di depan umum. PowerPoint juga digunakan hampir semua di Microsoft ya. Pembicara duduk dalam presentasi, di mana pembicara yang menggunakan PowerPoint atau yang sejenisnya seperti Canva, kalau dia tidak menguasai teknologi, maka alat tersebut akan menjadi bumerang yang mematikan. Jika kita tidak bisa menggunakan teknologi ini akan menjadi bumerang Bapak Ibu bagi kita. Karena dunia anak-anak muda sekarang itu sangat mahir, apalagi sekarang udah gunakan yang namanya YouTube bahkan apa namanya ini TikTok ya. TikTok ya bisa untuk bisnis. Kalau dia jadi kreator digital, itu akan menambah income dia di dalam kehidupannya. Tetapi ada juga hanya menggunakan murni untuk memberitakan kabar baik, hanya sekedar sharing informasi. Karena ada tahapan-tahapannya di situ harus live sekian, banyak aturan-aturan. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang yang berkecimpung di dalam dunia yang namanya kreator digital ya. Sebaiknya tidak memasukkan terlalu banyak teks pada slide PowerPoint. Jika memasang sebuah paragraf panjang
Pembicara akan melihat orang yang menyipitkan mata untuk mencoba membaca ya. Bahkan jika bagian pembicara merujuk kepada teks itu, pembicara menempatkan audiens pada posisi yang mencoba untuk membaca teks atau mendengarkan. Jadi jangan terlalu banyak tulisan ya, kita sesuaikan Bapak Ibu. Hindari terlalu banyak memberi efek-efek, karena bagi pemula biasanya mereka akan tergoda dengan memberikan efek Bapak Ibu. Jika setiap slide menggunakan berbagai efek khusus, skema warna, seperti hanya menemukan PowerPoint dan harus bermain dengan semua mainan fasilitas PowerPoint ya. Hindari terlalu banyak efek-efek dalam presentasi. Lalu pembicara harus memiliki bahan pembicaraan tingkat tinggi ya. Ya ini kalau pada akademisi, kalau kita kepada akademisi oke lah tingkat tinggi nah apa-apa. Tapi kalau di kelas-kelas bawah ya kepada masyarakat umum ya kita hindari Bapak Ibu ya, kelas-kelas tinggi ya bahasa-bahasa sederhana aja. Gunakan kata-kata dalam PowerPoint dengan hati-hati, sebaiknya gunakan grafik dan tabel, tetapi jangan terlalu banyak. Kita bisa pakai grafik, pakai tabel ketika menjadi seorang pembicara ya, atau sebagai pengkhotbah, narasumber, kita bisa gunakan ya. Memutar kembali slide pada audiens adalah ide yang buruk. Jadi jika pembicara harus mendiskusikan apa yang ada pada slide, hal ini jauh lebih baik untuk tidak memiliki informasi ya. Pendekatan ini menjamin bahwa membuat PowerPoint yang efektif akan tetap menjadi alat utama dalam kesuksesan pembicara. Jadi berhatilah membuat presentasi efektif yang menarik, Bapak Ibu. Ya. Bikinlah sesuatu hal yang menarik, ya menarik untuk dilihat dan disimak oleh para audiens. Ya kita melihat salah satu tokoh yaitu adalah Steve Jobs, Bapak Ibu ya. Ya Steve Jobs ini, bentar. Ya. Sebagai seorang pembicara, ya, yang karismatik, dia adalah pembicara karismatik, ya saudara bisa tahu dia adalah penemu Apple ya, mantan direktur ya dulu, sekarang sudah nggak keluar, dia adalah mantan direktur utama Apple. Teknik presentasi dan penampilannya dalam sebuah presentasi sering dinantikan banyak orang. Lewat teknik presentasi kelas dunia yang khas, dia berhasil menunjukkan bagaimana mengemas presentasi secara atraktif ya, seperti sebuah pertunjukan yang menarik. Dia bikin secara atraktif supaya orang itu kayak penasaran dengan apa yang dia sampaikan. Mulai dari cara membuka presentasi, ya, cara membuka presentasi yang menarik, menampilkan data dan fakta dengan cara yang berbeda dari orang-orang umum pada umumnya, melakukan demonstrasi produk yang mengundang decak kagum sampai menciptakan momentum dan klimaks yang ditunggu seluruh audiens. Apa saja rahasia presentasi kelas dunia dari Steve Jobs yang bermanfaat untuk kesuksesan presentasi pembicara? Rahasia yang pertama adalah ciptakan cerita di balik presentasi, Bapak Ibu. Jadi saudara harus menciptakan cerita di balik presentasi. Jadi ketika saudara mempersiapkan sesuatu, saudara harus mempunyai cerita-cerita di balik yang unik. Di luar dari presentasi, saudara bisa tambahkan, sisipkan, bisa itu ilustrasi, bisa itu misalnya saudara akan menemukan sesuatu hal yang baru atau satu pengetahuan dari jurnal, dari apapun yang mungkin sebagian orang belum ngerti, belum paham. Atau kita dengan kata-kata yang baru, yang asing bagi orang, ya kita bisa sisipkan. Makanya ciptakan cerita di balik presentasi. Rahasia di balik presentasi yang memukau adalah bagaimana menciptakan cerita di balik presentasi. Semua orang suka dengan cerita. Bapak Ibu paling senang ya dengan cerita ya. Apalagi ada ilustrasi ya Bapak Ibu. Ketika khotbah, ketika apapun disisipkan ilustrasi. Bahkan Yesus pun ketika bertemu dengan ahli-ahli Taurat, ketika bertemu orang Yahudi, dia selalu menggunakan ilustrasi. Karena ilustrasi ini bagi orang-orang yang berintelektual. Cerita ini hanya bagi orang-orang yang punya intelektual tinggi, yang suka imajinasi, serius mau belajar, itu biasanya senang dengan yang namanya cerita. Apalagi hal-hal yang menyangkut tentang pengalaman hidup seseorang. Oleh karena itu, presentasi yang memiliki cerita, di dalamnya akan selalu dikenang. Iya nggak Bapak Ibu? Ketika ada satu cerita yang kita sisipkan di dalam presentasi, pasti akan dikenang. Apalagi itu adalah sesuatu hal yang baru bagi kita. Steve Jobs menguasai betul teknik ini. Pada setiap presentasinya dia selalu menyampaikan sebuah cerita, Bapak Ibu. Selalu, setiap akhir presentasi dia selalu tutup dengan cerita. Sama, ketika kita membuat satu firman, diawali kita dengan ilustrasi, biasanya kita akhiri juga dengan satu ilustrasi yang menyangkut tentang kehidupan
seorang tentang aplikasi praktis. Ada pengajarannya, ada aplikasi praktis yang kita tunjukkan di situ. Slide sederhana tetapi kuat, ya. Slide-nya mungkin sederhana tapi kuat secara visual, ya. Orang-orang pada umumnya, apalagi anak-anak muda sekarang itu lebih suka dengan yang visual, Bapak Ibu. Makanya sesuatu yang visual, makanya kita gunakan sekarang Instagram, TikTok itu kan hal yang visual, Bapak Ibu. Ya video-video, konten-konten video kreator itu visual. Sebuah slide yang baik seringkali bukan slide yang rumit. Slide yang baik adalah slide yang sederhana tetapi sasaran dan membantu audiens menangkap dengan cepat gagasan yang disampaikan presenter. Pada setiap presentasi selalu menggunakan slide yang sederhana. Steve Jobs menggunakan angka yang ditulis besar-besar dalam slide-nya untuk memberi penekanan pada data yang sedang dibahas. Meskipun sederhana, slide tersebut ya memiliki kekuatan secara visual. Jadi penting, sederhana tapi kuat secara visual. Karena orang-orang sekarang itu suka dengan yang namanya visualisasi, Bapak Ibu. Ciptakan momentum kejutan yang luar biasa. Kita perlu ciptakan momentum kejutan luar biasa, Bapak Ibu. Sebuah presentasi yang hebat memiliki kejutan yang membuat audiens terpengaruh, Bapak Ibu. Jika pembicara ingin tampil memukau, ciptakan sebuah momentum yang akan memberi kejutan yang kepada audiens. Jadi ciptakan sebuah momentum supaya kita beri satu kejutan, Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan Steve Jobs dalam berbagai kesempatan. Pada tahun 2008, Jobs bercerita bahwa Apple telah membuat notebook paling tipis di dunia. Dia pernah ngomong tahun 2008 waktu itu, saya telah membuat notebook yang paling tipis di dunia. Steve Jobs berhasil menciptakan kejutan dalam presentasi. Sebuah presentasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga tiba momentum untuk mengeluarkan notebook dari sebuah amplop biasa, Bapak Ibu. Tipis banget, Bapak Ibu. Dia keluarkan dari amplop pada tahun 2008 waktu itu, Bapak Ibu. Sebagai seorang yang keempat, tunjukkan passion pembicara, Bapak Ibu. Kita tunjukkan yang namanya passion, Bapak Ibu. Sebagai seorang yang berbicara di depan umum, pembicara perlu menunjukkan passion ya kepada audiens. Ingat, semangat itu menular. Jadi kita perlu memberi semangat yang menular kepada orang lain. Jika pembicara bersemangat, termotivasi, menunjukkan keyakinan, maka audiens akan terpengaruh. Ya, makanya kalau kita beri semangat, kita bisa mempengaruhi, orang akan terpengaruh, Bang. Sebaliknya jika kita tampil loyo, nggak bersemangat, dan tidak yakin dengan apa yang kita bawakan, maka audiens pun akan jenuh dengan presentasi kita. Inilah yang selalu dilakukan oleh Jobs dalam setiap presentasi. Makanya dia ngomong bukan sekedar fiktif, Bapak Ibu. Sebelum diciptakan Apple, dia sudah menunjukkan beberapa tahun sebelumnya, saya akan ciptakan Apple dengan ukuran yang kecil. Itu kurang lebih beberapa tahun sebelumnya, 2007 atau 2000. Iya, kurang lebih setahun. Nah, tiba-tiba 2008 dia presentasikan lagi apa yang dia sampaikan. Apa yang dia sampaikan itu terbukti, Bapak Ibu. Dia tunjukkan dengan nyata, dengan yang setipis amplop waktu itu. Apple ini. Makanya Apple ini dikenal oleh banyak orang dan menjadi membuming di mana-mana, Bapak Ibu, sampai hari ini. Menjadi notebook atau platform yang sangat eksklusif. Bahkan beberapa kalangan hamba Tuhan pun mereka menggunakan alat ini sebagai alat untuk presentasi mereka. Gunakan kata-kata powerful ya. Kita harus gunakan kata-kata yang powerful tapi mudah untuk dipahami, Bapak Ibu ya. Yang penting itu mudah dipahami, Bapak Ibu. Tidak usah kata-kata yang muluk-muluk, yang terlalu lebay dan yang apa ya, terlalu banyak ya. Kata-kata inti aja, kata-kata kunci, to the point. Setiap presentasi sangat penting untuk mempersiapkan pilihan kata yang tepat pada momen yang tepat. Itulah mengapa latihan sangat penting. Saya katakan lagi latihan, latihan, latihan. Salah satu fungsi latihan adalah apa? Untuk menemukan dan melatih pilihan kata yang tepat ketika disampaikan pada momen yang tepat. Ya, pilihan kata yang ketika disampaikan momennya tepat akan menciptakan efek luar biasa pada presentasi kita, Bapak Ibu. Pembicara harus sudah mempersiapkan kalimat tersebut untuk disampaikan pada momen-momen yang tepat. Oke, itu ya Bapak Ibu yang dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyanggah suatu hal sekilas dengan komunikasi dan teknologi informasi ya. Tadi saya singgung tentang PowerPoint ya. Kita sekarang kan dalam dunia digital. Itu yang sederhana adalah PowerPoint sebagai presentasi.
Saya sekarang banyak gunakan YouTube saya itu dulu sejarah gereja saya masukkan ke YouTube dan lumayan banyak yang melihat dan menanggapi Bapak Ibu. Dan mereka diberkati walaupun waktu itu masih monoton ya. Saya melihat saya hanya merekam secara sederhana tidak melalui Zoom. Lewat TV saya menjelaskan dan menarik Bapak Ibu. Orang-orang yang suka sejarah itu mendapatkan sesuatu hal ya. Saya ingin membagikan sesuatu. Ya itu kita bisa gunakan untuk berbagi Bapak Ibu. Tujuan saya bukan untuk bisnis, untuk mencari sesuatu income, tapi lebih kepada membagikan sesuatu hal-hal yang baru kepada orang khalayak umum. Sekarang luar biasa YouTube, TikTok, IG itu banyak dipakai orang-orang untuk membagikan sesuatu ilmu yang kita bisa saling belajar, saling melengkapi. Tetapi efek negatifnya adalah kalau ilmu itu keliru, Bapak Ibu ya. Kalau salah, orang juga ikut salah. Karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang mempengaruhi banyak orang, ya sehingga orang lebih senang mendengarkan itu daripada mendengarkan khotbah minggu atau oleh gembalanya tersebut. Ya, khususnya di kalangan anak-anak muda ya kita perlu mungkin kita bisa sharing atau kita bisa diskusi tentang komunikasi dan teknologi informasi ini yang mungkin saya tidak bahas dalam teori. Ya kita lebih banyak kepada diskusi, terutama pengalaman Bapak Ibu. Silakan kalau ingin mau berbagi atau menyampaikan sesuatu atau menanyakan, kita bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Silakan kalau ada monggo. Ada Bapak Ibu bertanya atau menanggapi khususnya di dalam komunikasi dan informasi, teknologi dan informasi ini. Karena ada nanti mata kuliah khusus yang tentang teknologi dan komunikasi, teknologi dan media pembelajaran. Sudah dapat ya? Bapak Ibu sudah mendapatkan mata kuliah itu? Belum. Teknologi dan media pembelajaran. Belum ya? Oh, Belum, Pak. belum ya. Kalau strategi pembelajaran juga belum ya? Apa di semester ini ada nanti ikut? Bu Santi sudah dapat strategi pembelajaran? Di semester ini ada, Pak. Sudah, kalau Ada. strategi pembelajaran sudah, Pak. Oh, sudah. Mungkin sini mau berbagi tentang pengalaman mungkin dalam dunia TikTok seperti Pak Yunus ini ya. Terus Mbak Arna, Mbak Arni, atau siapa di sini ya yang biasa menggunakan TikTok atau Instagram bisa saling berbagi. Kalau Bu Santi nggak pernah pakai ya untuk sarana memberitakan kabar baik lewat dunia sosial nggak ya? Nggak pernah. Ya, Bu saya Santi mak Facebook, Pak. Oh, Bang Mbak Facebook. Iya itu zamannya Mama. Makanya Facebook itu usia 40 tahun ke atas itu Facebook. Lalu TikTok, sekelas. maaf, Instagram itu usia 30 tahun. 30 tahun ke atas itu menggunakan Instagram. TikTok itu dari usia 10 tahun. 10 tahun ke atas sampai dewasa itu pakai TikTok. Sekarang ini dunianya Berarti, TikTok. berarti Pak Yunus ini masih muda ya, Pak ya? Ya, Masih ya masih remaja. masih remaja, masih 20 tahun kayaknya ini ya. Masih kepala dua ini. Makanya pakai TikTok. Mungkin bisa berbagi silakan mengenai di era digital ini. Ada? Kalau dari saya, Pak, mungkin lebih ke berbagi ke teman-teman aja sih. Memang dengan adanya platform-platform yang ada, sebenarnya ini sangat membantu ya. Ya. Tapi saya menyoroti apa yang disampaikan sama Pak Willy tadi, kembali ke pribadi kita gitu. Saat kita menggunakan platform media, kebanyakan sih, kalau yang saya lihat ya Pak ya, maksudnya saya sih tidak menghakimi satu atau dua orang, ya atau tiga orang lah gitu kan. Iya. Terkadang lewat platform itu motivasinya tuh udah keliru gitu loh Pak. Makanya ketika saya punya nge-branding di diri aku di media, saya pribadi memang tidak pernah nge-branding yang terlalu rohani. Maaf istilah saya seperti itu karena bagi saya sih strategi untuk penginjilan di dalam diri saya itu beda dengan teman-teman yang lain. Apalagi kayak beberapa teman yang ada di Tasik itu kan mereka kalau kalau penginjilan kan apalagi pakai media kan kadang suka debat, liatin YouTube-nya si ini sama ini gitu kan Pak, terus bikin Ya. bikin sanggahan apa gitu. Kalau saya pribadi sih memang dari awal saya tidak terlalu suka dengan hal seperti itu karena saya sadar bahwa saya pelayanan di Kota Tasik lebih hijau daripada Kota Demak dan kita orang Kristen di Tasik juga kita bisa diterima di lingkungan aja udah puji Tuhan alhamdulillah gitu loh. Jadi saya lebih ke
bagaimana sih orang bisa menerima saya atau bagaimana orang bisa menerima orang Kristen di kota Tasikmalaya gitu ya. Salah satunya mungkin cara Tuhan juga kasih saya hikmat ya lewat lewat food vlogger gitu kan. Jadi ketika saya ngonten atau ketika saya dapat undangan lebih ke review tempat atau apa gitu, eh, saya tidak akan meninggalkan identitas saya sebagai orang Kristen. Meskipun di awal-awal saya sempat menutup, Pak. Jadi saya tuh nggak pengen orang tuh tahu kalau saya itu seorang full timer atau saya seorang PDV atau saya seorang yang kerja di gereja gitu. Saya tuh selalu Tuhan. menutupin itu gitu. Ya betul. Bahkan saya nge-branding nama saya dengan nama Mas Konco itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun, dan mereka orang di sekitar kenalnya saya ya namanya Konco gitu, nggak tahu nama asli saya gitu kan. Cuman memang beberapa kesempatan ketika kita lagi kumpul atau ketemu owner gitu, eh, saya berdoa untuk makan. Saya bilang maaf ya, saya doa dulu gitu. Mereka pas ngelihat gitu asa kayak, oh ternyata dia Kristen gitu kan. Tapi saya bukannya minder, tapi lebih ke saya mau tunjukin nih nilai-nilai kasih Kristus yang saya yakini Tuhan yang saya sembah ini, nilai-nilainya tuh seperti ini gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang mereka bisa nerima keberadaan saya, dan bahkan ada beberapa apa namanya pelaku UMKM gitu. Kadang tuh mereka suka suka konseling dalam tanda kutip. Kalau bahasa kita kan konseling kan Pak. Kalau kalau bahasa mereka mungkin lebih ke curhat gitu kan. Nah di situ Ya. Firman masuk. Jadi konteks pelayanan saya di media sosial sih saya tidak yang kayak apa ngutip atau motong beberapa statement terus kemudian dinaikin ke TikTok gitu kan. Kadang kan seperti itu kan, ada yang suka seperti itu gitu. Saya nggak seperti itu, tapi lebih ke apa yang jadi media sosial saat sekarang ini saya kerjakan dengan yang hari ini Tuhan percayakan. Ketika orang percaya dengan saya lebih ke nilai-nilai Kristennya itu lebih ke komunikasi gitu loh Pak, seperti itu. Tapi memang teman-teman sih harus aktif juga sih di media sosial, karena kalau aku lihat beberapa hari-hari ini tuh media sosial tuh memang benar-benar lagi up-nya lagi bagus-bagusnya untuk promosi gitu kan. Ya. Apalagi kalau di TikTok algoritmanya itu meskipun nggak temenan tapi viewersnya tuh bisa bisa ini. Ya mungkin kalau di konteks kita sebagai pelayan Tuhan dan kita sebagai mahasiswi di Estetik of Omega, ya kita gunakan media sosial kita nggak hanya sekedar kita share foto gitu kan, foto lagi di pantai nih gitu, nggak sekedar segitu, tapi mungkin teman-teman bisa menemukan kenyamanan lah untuk menggunakan media sosial itu gitu. Seperti itu sih Pak kalau cerita dari aku. Ya. Terima kasih. Pak Yunus sebagai apa itu? Reviewer, maksudnya reviewer tempat kayak vlogger makanan atau tempat wisata atau apa, Pak? Saya lebih ke makanan sih Pak, lebih ke Makanan. vlogger untuk makanan. Iya, kadang memang dari awal dulu sih saya lebih ke jajan kan, kayak jajan ke warung-warung kecil gitu kan. Tapi Ya. kesini ya sudah ada yang kerjasama dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik. Ya, menanggapi tadi memang betul kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu ya memang kita harus menutup diri, jangan sampai terlalu terbuka. Ada orang-orang tertentu yang bergerak di bidang apologet yang terveran ya, karena mereka tinggal di luar negeri. Kalau di luar negeri kita bebas mau ngapain, mau apologet. Cuma bagi saya pun sekalipun tinggal di luar negeri, apologet yang Tuhan ajarkan sebenarnya yang sesuai Alkitab itu bukan seperti itu. Karena Paulus ketika dia berapologet, dia tidak pernah menjelekkan tentang keyakinan lain. Paulus ketika berapologet, dia selalu menekankan tentang ketuhanan Yesus. Jadi apologet yang benar sebenarnya bukan membandingkan iman atau membandingkan agama atau membandingkan kepercayaan, tetapi kita menyerukan akan Kristus. Jadi kristosentris, pusat kita kepada Kristus, dan yang kita sampaikan adalah Kristus. Ketika Kristus dipertanyakan, kita menjawab. Makanya saya gunakan konten saya itu, saya ada juga konten tentang kayak piknik misalnya dengan anak, kayak acara kemana ya, misalnya menunjukkan tempat itu supaya tempat itu banyak yang kenal, wisata itu sedikit yang melihat. Tapi ketika saya
mengontenkan tentang firman, tentang pengajaran, itu banyak. Bahkan dari kalangan non-Kristen pun sempat melihat dan bertanya tentang Yesus. Mereka meragukan itu Yesus kok disalib gini-gini ya. Dan saya jawab Bapak Ibu di kolom-kolom komentar. Jadi tujuan saya adalah memberitakan akan nama Tuhan aja. Dari sama sekali tidak memotong khotbah si A, B, terus kita tanggapi atau sekarang kan lagi rame nih kan khotbah si A ditanggapi masalah perpuluhan misalnya, masalah Allah Tritunggal, masalah oneness dan macam-macam ya kan. Kalau kita saling menanggapi di kalangan kita aja sendiri sering terjadi permusuhan, orang lain akan melihat, oh Kristen kok kayak gini ya, itu. Jadi ya makanya kita perlu berhati-hati Bapak Ibu menggunakan media sosial. Kita punya bidang apa? Ya kita pertajam di bidang kita. Ya saudara kan punya kita seperti tadi Pak Yunus menggunakan itu tiba-tiba akhirnya orang melihat oh ternyata Kristen ya ya kita dengan cara tertutup ada orang yang terang-terangan terbuka karena kita tinggal di tempat yang mungkin kayak Semarang ini kan toleransi beragamanya kan luar biasa Pak Ibu sekalipun di Demak juga sangat fanatik tetapi karena saya ada di Semarang jadi tidak terlalu bermasalah kecuali saya bernada negatif atau hal-hal yang sensitif ya ini akan pasti akan menimbulkan yang namanya penistaan dan lain-lain atau kode etik. Ya, apalagi kita dunia digital ini kan ada pelanggaran-pelanggaran kode etik, dibandit lah, macam-macam ya seperti itu. Saya punya teman seorang YouTuber dibandit gara-gara yaitu tentang apa namanya apologet atau perbandingan atau saling bertentangan gitulah masalah-masalah seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi yang lain mengenai tentang teknologi informasi ini, pengalaman Bapak Ibu dalam bermedia sosial. Yang lain, apakah kita ini sekarang era media sosial Bapak Ibu ya, jangan kita tidur rohani atau kita hanya ber apa ya, hanya istilah dalam orang sekarang itu kayak jago kandang Bapak Ibu ya. Kita harus harus berani menyerukan ya dengan apa bidang kita, dengan keahlian kita di media sosial ini. Ini juga salah satu meningkatkan supaya Bapak Ibu bisa melatih public speaking juga Bapak Ibu. Ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan atau hal-hal? Facebook juga bisa kita gunakan ya. Status WA juga itu kan bisa itu. Kalau status WA kita ya. Jangan sampai kita lagi sedang marah, lagi ini kita komen di status kan. Saya lagi jengkel dengan si A ya kan. Wah ini loh ada si ini ya kita. Mendingan kita sharekan lah firman Tuhan. Saya kalau sekarang banyak firman Tuhan. Ada di sini lagi baper, lagi bermasalah dengan si A, misalnya dengan saya, oh di-sharekan. Wah ini ada Pak dosen yang ini. Oh enggak ya, di sini enggak ya. Oke, ada yang satu lagi yang menanggapi atau mau sharing tentang public speaking? Adakah?